Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bagus Ananta Tunggadewa Sutarga. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang disebut dengan manajemen perioperatif. Jadi manajemen perioperatif itu adalah setiap prosedur medis yang memiliki berbagai risiko maupun komplikasi yang ditimbulkan. Manajemen perioperatif itu adalah melakukan identifikasi awal dan manajemen yang optimal pada pasien dengan risiko tinggi, sehingga diharapkan dapat membantu untuk menurunkan risiko dari pasien tersebut. Periode perioperatif ini terbagi menjadi 3, yaitu preoperatif, durante operatif, dan postoperatif. Preoperatif itu adalah evaluasi dan persiapan sebelum operasi. Durante itu pemantauan selama operasi, dan postoperatif itu adalah pemulihan setelah operasi. Yang pertama adalah preoperatif. Manajemen preoperatif itu dapat dilakukan evaluasi. Yang pertama adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik, lalu analisa faktor risiko pembedahan, pemeriksaan penunjang, dan manajemen pengobatan preoperatif. Persiapannya itu persiapan di poliklinik dan di rumah, persiapan preoperatif di ruang perawatan, persiapan pre-op di ruang persiapan instalasi bedah sentral, dan persiapan preoperatif di ruang operasi. Evaluasi preoperatif ini memiliki tujuan yang pertama itu untuk mengetahui status fisik dari pasien. Selanjutnya mengetahui dan menganalisa jenis-jenis operasi yang bisa dilakukan, lalu memilih jenis atau teknik anestesi yang sesuai, lalu memprediksi kemungkinan penyulit yang dapat terjadi selama pembedahan atau pasca pembedahan, serta mempersiapkan obat untuk menanggulangi penyulit yang sudah diprediksi atau yang sudah dianalisa. Nah, kapan dilakukan evaluasi tersebut? Pada evaluasi awal itu dilakukan beberapa hari sebelum dilakukannya operasi. Evaluasi ulang yang pertama dilakukan sehari menjelang operasi. Evaluasi ulang yang kedua itu dilakukan pada pagi hari menjelang pasien dikirim ke kamar operasi. Selanjutnya, evaluasi terakhir itu dilakukan di kamar persiapan bedah untuk menentukan status fisik. Langkah-langkah evaluasi itu pada dasarnya memiliki 4 fase. Yang pertama, anamnese, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan yang terakhir itu konsultasi dan koreksi. Sebelum melakukan evaluasi, ada baiknya memeriksa identitas pasien untuk mengidentifikasi apakah memang benar pasien dengan nama yang akan dilakukan operasi memang sedang dilakukan evaluasi. Selanjutnya, umur untuk mengklasifikasikan apakah pasien ini merupakan pasien pediatri, dewasa, atau geriatri, sehingga muncul pertimbangan-pertimbangan baru untuk dilakukannya pembedahan, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, suku itu dilihat kebiasaan dari pasien tersebut, serta penyakit demografi yang biasanya terdapat di suku dari pasien tersebut, lalu melihat agama, pekerjaan, apakah penyakitnya berhubungan dengan akibat kerja, daya beli, dan jaminan kesehatan.
Selanjutnya dimulailah tahap-tahap evaluasi. Yang pertama tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya itu adalah anamnesis. Anamnesis secara umum itu melihat apakah riwayat penyakit sistemik yang diderita atau pernah diderita yang mampu mempengaruhi pertimbangan pemberian anestesi atau dipengaruhi anestesi, lalu riwayat penggunaan obat-obatan yang dapat berinteraksi dengan obat anestesi, riwayat operasi atau anestesi terdahulu, apakah pernah mengalami komplikasi dari pemberian anestesi atau operasi terdahulu, kebiasaan buruk yang pernah atau sering dilakukan pasien seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan seperti sedatif dan narkotik, lalu riwayat alergi terhadap obat-obatan atau alergi lainnya. Anamnesis secara khusus itu dilakukan untuk melihat apakah riwayat penyakit yang berkaitan dengan penyakit bedah atau penyakit yang yang akan dilakukan tindakan pembedahan. Lalu pengobatan yang pernah dijalani serta riwayat pembedahan atau anestesi pada penyakit yang sama. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu melihat status generalis, kardiovaskular, dan respirasi. Selanjutnya juga ada pemeriksaan keadaan psikis dan pemeriksaan gigi. Status generalis itu melihat secara garis besar status kesadaran, apakah ada anemi, jaundice, cyanosis, dan status nutrisi serta skala nyeri. Pemeriksaan fisik kardiovaskular itu melihat denyut nadi, tekanan darah, suara jantung, dan peripheral odem. Respirasi dilakukan pemeriksaan seperti laju nafas, usaha nafas, ekspansi dada, suara nafas, dan saturasi. Pemeriksaan keadaan psikis melihat secara umum keadaan psikis pasien, apakah gelisah, takut, apa tampak kesakitan. Lalu dilakukan pemeriksaan gigi geligi, apakah memiliki gigi palsu, gigi goyah, gigi menonjol, lalu tindakan buka mulut pasien, serta penilaian lidah. Nah, lalu ada pemeriksaan fisik sistem organ itu yang meliputi brain, breathing, blood, bowel, bladder, dan bone and skin. Pada brain, dilihat GCS pasien, dilihat pupilnya, bentuk, ukuran, serta refleks, lalu melihat mini kognitif pada pasien geriatri. Pada pemeriksaan breathing itu dilihat pada dasarnya melihat inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, serta saturasi perifer. Pada blood, auskultasi dan palpasi, suara jantung 1 dan 2, suara abnormal, regularitas, kekuatan, dan nadi. Pada bowel, inspeksi, warna, jejak, konsistensi, stoma, palpasi, distensi, dan nyeri, lalu perkusi dan auskultasi. Pada bladder, nyeri ketok, lalu palpasi bentuk ginjal dan produksi urin. Pada bone and skin, pergerakan leher yang berguna untuk mengetahui apakah menyulitkan tindakan laryngoskopi intubasi. Leher pendek dan kaku juga memberi kontribusi yang cukup dalam mempersulit tindakan laryngoskopi intubasi. Lalu melihat juga skor Mallampati untuk menilai apakah ada obstruksi jalan napas. Itu yang skor yang pertama terlihat tonsil, uvula, dan palatum mole secara keseluruhan. Kalau skor yang kedua itu terlihat palatum mole dan durum bagian atas tonsil dan uvula.
Yang ketiga terlihat palatum mole, durum, dan dasar uvula. Yang keempat hanya terlihat palatum durum. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yaitu laboratorium biasanya dilakukan pemeriksaan laboratorium yang akan membantu pertimbangan dari prosedur operasi, usia penderita, kondisi klinis, lewat obat-obatan yang digunakan dan regulasi lokal. Lalu biasanya pada pembedahan minor pada pasien berusia di bawah 40 tahun tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan HB dan PCV dilakukan untuk operasi yang banyak membutuhkan darah atau banyak berdarah-darah, pasien dengan risiko anemia, pasien dengan riwayat anemia, penyakit jantung kongenital, pasien dengan penyakit kronis, dan pasien wanita yang sedang menstruasi. Pemeriksaan faal hemostasis diperlukan apabila riwayat gangguan pembekuan darah, riwayat penggunaan obat anti pembekuan darah, penyakit hati, dan status nutrisi yang dianggap buruk. Pemeriksaan lain tergantung komorbid yang ditemukan pada saat evaluasi. Lalu pemeriksaan radiologi biasanya itu fototoraks yang hanya diindikasikan untuk pasien dengan riwayat penyakit paru atau ditemukan gejala penyakit paru aktif. ECG itu indikasinya pria berusia lebih dari 40 tahun, wanita berusia lebih dari 50 tahun, dan pasien dengan kelainan sistemik kardiovaskular. Pemeriksaan penunjang khusus itu dilakukan pada pasien yang dipersiapkan untuk operasi besar dan pasien yang menderita penyakit sistemik tertentu dengan indikasi yang sudah tegak. Pemeriksaan laboratorium lengkap yaitu fungsi hati, ginjal, AGD, elektrolit, hematologi, dan faal hemostasis dilakukan itu jika sudah sesuai indikasi. Pemeriksaan radiologi, fototoraks, dan pemeriksaan lain sesuai indikasi, pemeriksaan EKG itu dilakukan diutamakan pada pasien yang berusia di atas 35 tahun dan spirometri untuk pada pasien yang menderita PPOK. Yang keempat pada tahap fase evaluasi yang keempat itu ada konsultasi dan koreksi. Konsultasi apabila ditemui gangguan fungsi organ yang bersifat kronis atau akut yang mampu mengganggu kelancaran atau diperberat oleh anestesi dan pembedahan. Melalui pertimbangan itu maka harus dilakukan konsultasi ke dokter ahli terkait. Selanjutnya, koreksi pada kasus elektif. Koreksi dilakukan oleh staf medis fungsional yang menangani pasien. Apabila dianggap perlu, rencana operasi dapat ditunda sambil menunggu perbaikan fungsi dari organ. Lalu pada kasus-kasus emergensi, biasanya koreksi dilakukan bersama-sama di ruang resusitasi IGD atau kamar operasi sesuai dengan kedaruratan medis yang diderita oleh pasien. Prognosisnya itu memiliki tujuan memperkirakan penyulit, memilih obat anestesi, mempersiapkan alat atau obat untuk mengatasi penyulit yang akan terjadi.
Lalu, prognosis ini dipertimbangkan, melalui status fisik ASA atau American of Anesthesiologists. Kelas 1 pasien sehat tanpa kelainan organik, biokimia atau psikiatri. Kelas 2 pasien dengan penyulit atau penyakit sistemik ringan sampai sedang tanpa limitasi aktivitas sehari-hari. Pasien dengan penyakit sistemik berat yang